Nah, dengan menggunakan syllables ini, jadinya tuh kita punya gambaran gitu yang bisa kita recall dengan cepat. Halo teman-teman, welcome back to channel Neora. Hari ini saya mau ngobrolin sedikit nih gimana caranya supaya teman-teman bisa latihan rhythm dengan lebih mudah. Jadi hari ini saya akan menjelaskan satu metode ya, Kodály namanya. Jadi ini berdasarkan dari seorang komposer dan pedagog dari Hungary. Jadi dia di sini menciptakan suatu sistem gimana caranya supaya anak-anak tuh belajar rhythm bisa lebih mudah dan bisa lebih relatable gitu, lebih bisa dimengerti. Dan Kodály ini juga dia tidak cuma membuat suatu sistem untuk membantu membaca rhythm, tapi dia juga ada juga sistem-sistem yang lainnya gimana bisa membantu caranya murid-murid itu mempelajari solfeggio dengan lebih mudah. Ya, buat ear training juga buat teman-teman yang atau solfeggio. Jadi gimana caranya bisa mendengarkan not dan tahu itu notnya apa gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi gimana bisa mentranskripsikan apa yang didengar. Oke? Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongin soal rhythm, kayak misalkan kita punya not seperempat, terus kita melihat not seperempat itu dibagi-bagi lagi menjadi contohnya mungkin seperti ini atau seperti ini. Nah, ini kan macam-macam variasinya dan kadang-kadang kita nggak ada pegangan nih bunyinya tuh harus seperti apa sih. Ya, kalau buat saya melihatnya itu sebagai suatu yang sistematis ya, karena itu kan sebenarnya basically hanya dibagi dua aja kan, selalu dibagi dua menjadi lebih kecil. Ya, dari yang not seperempat itu jadi not seperdelapan, not seperdelapan jadi not seper-16. Tapi masalahnya kalau misalkan kita udah punya kayak dotted note, itu bakal menjadi suatu hal yang tricky. Jadi sistem Kodály ini dia menggabungkan antara rhythm dan syllables ya, jadi suku kata. Buat teman-teman yang ikutin channel Neora mungkin tahu juga ya kalau saya sering nyebutin kata strawberry buat mainin triplet ya, jadi strawberry, strawberry, strawberry seperti itu ya. Basically itu sebenarnya sama juga menggunakan syllables, tapi saya tidak menggunakan sistem Kodály. Jadi kalau di sistem ini teman-teman bisa sambil lihat juga di layar. Di sini dia mempunyai basic sistemnya itu seperti ini. Jadi half note dia pakai kata to ya, jadi to, one, two, two gitu ya. Kalau quarter dia cuma ta, ta, ta. Kalau eighth jadinya ti. Nah, sekarang kalau digabungin kan jadi dari ta itu dibagi dua jadi ti, 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 ti. Ya, jadi ini harus dihafal sih memang, karena supaya nanti ada perbedaannya kan, dari yang not seperempat, not seperdelapan, not seper-16 tuh bunyinya kayak gimana, itu udah fix syllablesnya pakai ini ya. Kayak contohnya seper-16 itu dia bagi menjadi tika, 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 tika ya. Makanya kalau sekarang teman-teman lihat di sebelah kanan itu kan ada not seper-8 dan not seper-16. Nah, not seper-8 itu kan tadi dia namain ti, seper-16 dia namain tika. Makanya jadinya ti, tika, ti, tika, ti, tika. Nah, kalau kebalikannya, seper-16 di depan jadi tika, ti, tika, ti, tika, ti. Seperti itu. Dan ini banyak juga nanti syllabus lainnya untuk menandakan jenis rhythm yang lain. Nah, sekarang ini kenapa bisa membantu? Nah, dengan menggunakan syllables ini jadinya tuh kita punya gambaran gitu yang bisa kita recall dengan cepat. Kalau misalnya kita lihat not seper-16, oh di kuping kita tuh udah ada bunyinya tika, 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 tika seperti itu. Ya, tentunya ini nanti kan harus disesuaikan lagi dengan beat yang kita mainkan ya. Harus selama apa, sepanjang apa, not seper-16-nya itu kan juga nanti relatable sama itu gitu. Jadi, tapi di sini prinsipnya adalah supaya murid-murid itu bisa langsung mengingat, oh not seperempat itu kan ta, 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 ta. Kalau dibagi dua jadi ti, 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 ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, seperti itu. Jadi nge-recall-nya tuh lebih cepat. Kalau saya karena memang saya orangnya suka melihat sesuatu yang sistematis dan matematis gitu ya. Jadi kalau
sebenarnya ngelihat itu bagi 2 ya udah ada feeling oh bagi 2 tuh harus seperti ini bunyinya gitu. Jadi saya nggak pakai syllables ini karena buat saya ya sama aja gitu, nggak membantu, kecuali untuk hal-hal yang kompleks gitu ya, ritme yang mungkin udah nggak sama rata 2 gitu, kayak misalkan dibagi 3, dibagi 5, atau misalkan dotted, itu kan perlu acuan yang lebih daripada sekedar yang dibagi 2 gitu. Kayak misalkan dotted itu kalau di sini kan dia baginya jadi tim, katim, 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 seperti itu. Nah cuma kalau misalkan nggak ada syllables ini, mungkin murid itu bingung kan, si dottednya itu harus sepanjang apa. Nah itu sebenarnya kan kalau secara sistematis itu bisa dibagi lagi menjadi 1/16 dan 3/16 yang pertama itu digabungkan menjadi 1. Nah cuma kan untuk berpikir ke arah situ jadi kayak banyak stepnya dan kompleks gitu kan. Jadi di sini dia ingin mensimplify ya, memudahkan supaya murid itu gak usah harus ngitung banyak lah, harus dibedah seperti tadi ya, dibagi jadi note value yang lebih kecil. Jadi di sini dia ingin bahwa murid itu menghafal syllablesnya aja. Jadi di sini dia ingin murid ya udah menghafal syllablesnya aja. Jadi begitu ngelihat, oh udah punya memori itu di sini gitu, tinggal dimainkan aja. Seperti itu. Jadi itu satu metode yang mungkin bisa teman-teman coba di rumah, apakah bermanfaat atau enggak. Again, tiap orang punya preferensi belajarnya masing-masing ya. Cuma kalau misalkan merasa belajar ritme tuh sesuatu yang abstrak gitu ya, kayak nggak ada gambarannya, ini mesti berapa panjang sih notnya atau berapa lama saya harus hold ini. Nah mungkin ini bisa dicoba Kodai Method ini. Oke, itu aja tutorial ini, semoga bermanfaat. Tulis di komentar juga kalau ada pertanyaan, atau mungkin teman-teman menggunakan metode atau sistem belajar yang berbeda daripada Kodai Method ini. Bisa tulis semuanya di komentar. Oke, itu aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.